Wargi Bandung, apa kabar? Pastinya harus tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Saya Kang Duhan akan menemani wargi Bandung semua dalam 20 menit ke depan. Pada pagi hari ini, Badami Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi, episode ke-27, akan mendiskusikan sebuah tema yang berjudul Upaya Satpol PP Kota Bandung Tingkatkan Kedisiplinan dan Kesadaran Hukum. Bagi wargi Bandung yang ingin bergabung dengan diskusi ini, dipersilakan untuk berkomentar di kolom komentar live Instagram bandung.go.id. Tentunya pada pagi hari ini Kang Duhan tidak sendirian karena Kang Duhan sudah ditemani bersama Bapak M. Hari Krismerjadi, SHMM, selaku Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Kota Bandung. Halo, selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi, Kang. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Tetap sehat ya Pak kita di masa pandemi Alhamdulillah, COVID-19 ini. ya. Baik Pak, untuk memulai diskusi kita pada pagi kali ini, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin Pak Kris boleh memperkenalkan diri dulu kepada wargi Bandung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Krismaryadi. Saya Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur dari Satpol PP Kota Bandung. Demikian. Baik, jadi wargi Bandung sekarang udah kenal nih bersama Pak Kris ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, apa itu mobil sidang penyelenggaraan tindak pidana ringan dan apa fungsinya Pak? Ya, baik. Teman-teman semua, ini jadi mobil ini memang kami mendapatkan bantuan dari dana insentif daerah tahun 2020 dan kami melakukan pengadaan ada 3 unit. Satunya yang sekarang mungkin sedang dibahas yaitu mobile tindak pidana ringan atau TPRIG. Yang 2 lagi adalah mobil untuk mobil yang untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan bagi masyarakat. Demikian gitu ya. Jadi kalau mobil ini memang kami rancang untuk bisa melakukan menyelenggarakan sidang tindak pidana ringan manakala terjadi pelanggaran Perda atau peraturan kepala daerah sehingga bisa langsung on the spot, bisa langsung kita laksanakan penyelenggaraan itu. Jadi tidak lagi menunggu misalnya sidang tipiring yang ada di pengadilan negeri begitu ya. Jadi bisa langsung on the spot. Ya. Itu mungkin salah satu pemikiran kami bahwa untuk lebih mempercepat proses penyelenggaraan sidang tipiringnya begitu, sehingga kami menyelenggarakan sifatnya mobile dan bisa dilakukan dimanapun. Demikian. Baik, kalau untuk jenis-jenis pelanggaran yang termasuk ke dalam tindak pidana ringan, itu apa saja Pak? Kalau di dalam normatifnya memang tipiring itu memang sudah ada ya, Kang ya. Jadi memang tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang sudah didefinisikan di dalam peraturan daerah kita, mengandung sanksi begitu ya. Dan itu kalau ancaman hukumannya di bawah 3 bulan dan kalau misalnya ada denda itu paling maksimalnya adalah 50 juta. Itu adalah pembatasan yang dilakukan di dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Baik, bagaimana teknis operasional mobil sidang penyelenggaraan tindak pidana ringan ini Pak? Oke, jadi kalau misalnya sekarang gini kita melakukan operasi begitu ya, operasi penegakan peraturan daerah, maka kita langsung dan terjadi pelanggaran atas Perda ya. Kalau terjadi pelanggaran atas Perda, maka kita langsung melakukan tindakan. Nah, tindakan itu juga kan pasti ada penahan. Misalnya sekarang ID atau misalnya tanda pengenal dari pelanggarnya ditahan begitu ya, sehingga itulah adalah bukti jadi pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan daerah mana yang dilanggarnya itu memang harus jelas dulu. Nah sesudah itu baru dilakukan sidang. Kalau memang umumnya biasanya kita langsung mengirimkan berkas-berkas itu ke pengadilan negeri. Ya nanti akan ada biasanya hari Jumat ya, kalau nggak salah itu hari Jumat itu biasanya ada sidang tipiring. Nah itu ada waktu tertentu. Nah sekarang kalau dengan waktu yang seperti ini, apalagi sekarang musim pandemi begitu ya, Kang, ini juga jadi akhirnya juga kita seperti blessing juga kita punya alat seperti ini sehingga bisa kita lakukan proses persidangan itu tidak hanya di pengadilan negeri tapi juga di
mobil tipiring ini dengan menghadirkan ada hakim, panitera, jaksa, kemudian penyidiknya dan juga ada pelanggarnya kita hadirkan pada kesempatan di mana mobil itu standby atau kita tempatkan. Demikian, Kak. Baik, jadi sangat mempercepat proses karena biasanya Iya. dari hari di mana orang itu terkena pelanggaran sampai ke sidang itu cukup waktu yang lama. Dengan adanya mobil ini bisa langsung di sidang hari itu juga. Nah, Ya, di selain sidang pada untuk waktu yang kita tentukan ya. Tidak harus ya, misalnya hari-hari yang ada di jadwal sidang tipiring yang ada di pengadilan negeri. baik, berarti bisa jadi lebih cepat dari hari itu ya, Pak? Ya, betul. Itu yang memang rencana kita kan kalau kita membuat sesuatu yang inovasi itu kan mempercepat proses dan tidak mengurangi mengurangi dari seluruh proses yang harusnya kita laksanakan. Jadi lebih mempermudah layanan bagi masyarakat. Baik. Selain untuk tindak pidana ringan, adakah fungsi lain dari unit kendaraan ini, Pak? Yang tadi ya, karena kita punya 3 unit, 2 unit lagi itu adalah untuk penyuluhan bagi masyarakat. Jadi memang arahan Pak Wali Kota Bandung itu bahwa kami di Satpol PP memang harus lebih mengemukakan atau lebih mengedepankan upaya edukasi bagi masyarakat. Jadi mobil kami ini yang 2 unit lain itu adalah mobil yang kita rancang untuk melakukan edukasi bagi masyarakat. Edukasi dalam hal ini misalnya peraturan daerah yang mengandung sanksi, sehingga nanti ketika masyarakat juga mengetahui, harapan kami adalah tingkat pelanggaran juga akan semakin lebih bisa ditekan, bisa diminimalisasi. Karena masyarakat mengetahui apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan, atau misalnya yang tidak boleh dilakukan dari segi misalnya pelanggaran peraturan daerah. Jadi itu mungkin Kang. Jadi tidak hanya sekedar tipiring saja, tapi itu hanya 1 unit, tapi Ya, 2 unit lagi adalah untuk edukasi bagi masyarakat. baik. Dari segi fisik, Pak, perbedaan mobil unit yang mengurus tipiring dan yang untuk penyuluhan itu apa, Pak? Kalau mungkin juga nanti kayaknya sih harus kita lakukan tour ya, tour on the spot gitu ya. Ya, Jadi betul. kalau untuk mobil tipiring memang itu kita membuat miniatur persidangan seperti halnya persidangan di pengadilan, di pengadilan negeri. Ya, di situ ada meja untuk hakimnya, untuk panitera, untuk jaksa, untuk PPNS atau penyidiknya. Kemudian juga ada dari korwasnya juga begitu ya. Jadi seperti halnya miniatur persidangan yang ada di PN. Ya. Tapi kalau misalnya dengan musim pandemi sekarang, ternyata kami setelah melakukan uji coba juga dari beberapa kali kesempatan, kita lakukan seperti halnya sekarang, secara online. Ya. Jadi e-court lah, electronic court gitu ya. Kalau electronic court ternyata mobil kami juga bisa menjangkau ke arah sana gitu ya. Jadi bisa dikembangkan lah. Jadi bisa diekspand teknologinya juga bisa sampai bisa sampai untuk melakukan electronic court atau misalnya persidangan secara elektronik. Oke, jadi fisiknya misalnya Pak Hakimnya ada di PN, kemudian si pelanggarnya itu ada di lokasi kami di mana si mobil tipiringnya ada, itu juga sama gitu ya. Jadi secara normatif juga itu tidak menjadi kendala. Karena sekarang pun banyak di pengadilan negeri pun juga banyak sudah dilaksanakan peradilan secara elektronik. Ya. Baik. Untuk contoh kasus, Pak, yang paling sering dilakukan oleh masyarakat sehingga akhirnya terkena tipiring itu seperti apa, Pak? Pertama yang paling sering kami temukan itu adalah misalnya sekarang di dalam peraturan wali kota kami itu memang misalnya ada beberapa jenis usaha yang memang untuk sementara waktu tutup dulu gitu ya. Ya. Tapi kemudian masih buka gitu ya. Atau misalnya ketika buka juga memang ada pembatasan-pembatasan dari sisi pengunjung. Nah, itu juga ada yang melakukan pelanggaran itu. Nah, termasuk juga misalnya ada yang tidak pakai masker ya Kang ya gitu. Yeah. Tidak pakai masker juga atau menggunakan masker tidak menggunakan masker begitu ya. Jadi memang kami melakukan tindakan-tindakan itu. Kebanyakan memang yang saat ini dilakukan adalah prokes. Memang kemarin ada juga gitu yang kami sidangkan karena misalnya penebangan pohon tanpa izin. Kan kalau menebang pohon yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu kan harus mendapatkan izin ya dari pemerintah daerah. Nah, tapi tanpa izin sudah ditebang begitu. Jadi kemudian kami sidangkan juga karena itu memang sifatnya tipiring. Kami sidangkan juga dan kami uji coba atau lakukan di secara elektronik dan secara mobile yang dimiliki unitnya oleh kami. Demikian. Oke.
Menarik, ada tentang menebang pohon ya Pak. Jadi intinya jika ingin Ya, menebang pohon itu harus izin terlebih dahulu kan? betul. Ya, Meskipun alasannya entah hujan kah, petir dan lain-lain. iya. Jadi gini Kang, memang itu memang sudah menjadi kewajiban kami, pemerintah daerah juga memastikan bahwa seluruh pohon itu memang kan tidak berbahaya bagi masyarakat. Ya, Dan memang juga teman-teman kami khususnya di Dinas DPKP 3 itu juga kan bisa apa namanya memastikan bahwa eh, tanaman, pohon begitu ya, itu juga tidak kemudian membahayakan masyarakat karena rantingnya jatuh misalnya begitu. Atau misalnya melakukan penebangan juga pasti penebangannya juga dengan standar-standar penebangan yang memenuhi standar keamanan. ya Nah, betul. itulah makanya dan memastikan juga bahwa yang ditebang itu memang berbahaya gitu ya Kang ya. Jadi tidak hanya sekedar tebang karena apa kan ada kadang-kadang alasannya juga karena menghalangi pemandangan begitu ya atau Iya menghalangi betul. kadang-kadang juga buat kami sebenarnya itu bisa kita diskusikan atau bisa kita sampaikan bahwa kalau memang malah berbahaya itu bisa dilakukan penebangannya oleh pemerintah daerah. Jadi tidak dilakukan sendiri. Kalau dilakukan sendiri ya itu tadi gitu karena memang harus memperoleh izin. Itu yang penting. Di garis bawahi adalah izinnya Ya, dulu. baik. Harapan Pak Kris untuk Bandung dengan adanya mobil sidang penyelenggaraan tindak pidana ringan, Pak. Ya memang harapan kami dengan adanya semacam inovasi yang dilakukan begitu ya oleh kami di Satpol PP ini kiranya juga bisa mempermudah proses dari persidangan ya. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan pandemi sekarang juga eh, bisa mengurai paling tidak kerumunan atau antrian orang-orang yang melakukan yang patut diduga untuk melakukan pelanggaran begitu ya. Jadi prokesnya bisa terjaga, proses normatifnya juga bisa kita lakukan. Terus kemudian juga harapan kami yang paling penting adalah pelanggaran di Kota Bandung juga akan menjadi lebih lebih sedikit begitu ya. Tentu dengan lebih sedikitnya itu ada harapan ada proses selanjutannya yaitu kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih meningkat, pengetahuan atau pemahaman atas peraturan-peraturan daerah yang mengandung sanksi juga menjadi lebih baik dan itu menjadi tantangan kita semua termasuk kami di Satpol PP untuk bisa memastikan bahwa seluruh pembinaan maupun penyuluhan atas peraturan-peraturan daerah yang mengandung sanksi itu bisa sampai ke masyarakat dengan baik. Demikian. Baik, terakhir, karena kita sudah ada di penghujung acara nih, pesan dari Pak Kris dan Satpol PP Kota Bandung untuk wargi Bandung dalam melakukan kedisiplinan dan aturan hukum. Ya, yang tentunya juga mari kita semuanya taat atas peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah dan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Karena kalau kita taat, insya Allah juga akan menjadi lebih ringan, gitu ya. Karena kalau melanggar itu pasti ada, ya pasti deg-degannya juga pasti ada, begitu ya. Pasti juga ada sanksi juga yang akan menunggu kita ketika melakukan pelanggaran. Dan tentunya juga dengan situasi pandemi yang saat ini masih tetap berlangsung, harapan kita semua adalah semoga kita semua bisa juga menjaga protokol kesehatan dengan baik, dengan tetap melakukan protokol 5M dengan baik juga, begitu ya. Ya, Dan juga itu penting bagi kita semua karena memang apa namanya pandemi ini bukan hanya eh, bisa bisa dirasakan oleh segelintir orang, tapi juga oleh semua pihak, begitu. Bahkan sampai pada seluruh sendi kehidupan kita begitu ya. Jadi kami pikir kalau kita bisa taat dengan protokol kesehatan yang ada, minimal dari diri kita sendiri maupun juga bisa menjaga dari sisi masyarakatnya, dari sisi komunitasnya juga, insya Allah kita juga akan lebih terhindar dari paparan atau bisa menyelesaikan pandemi dengan lebih cepat. Demikian, Pak. baik. Terima kasih Pak Kris sudah mau berbagi bersama kami dan wargi Bandung mengenai mobil penyelenggaraan sidang tindak pidana ringan dari mulai definisinya apa, teknisnya seperti apa, tujuannya siapa, dan bekerja sama dengan pihak mana saja. Sekali lagi, Kang Duhan mengucapkan terima kasih Pak Hari Terima kasih. Krismaryadi. Terima kasih. Baik, bagi wargi Bandung yang memiliki inovasi dapat menghubungi kami di akun Instagram bandung.go.id yang nantinya akan kami ajak untuk berdiskusi mengenai inovasinya dalam program Badami di episode selanjutnya. Kang Duhan juga ingin mengingatkan kepada wargi Bandung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 6M dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh media sosial dari bandung.go.id.
Sekian Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi episode ke-27. Sampai jumpa di episode selanjutnya.